Record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everyone. Before I would like to thank for this opportunity for Prof. Nurdin. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Wahyu Lili as the first speakers and moderator and my friends. And I'm Mubashira as the second speaker. And the three speaker, Saminul Ismail. And I'm Sakin Aulia Rahma as the last speaker. We are from Group A, personal material with the title Karakter Wirausaha. And the first speaker is me. Please next slide. Oke, jadi yang pertama itu ada karakter wirausaha. Jadi setiap individu itu memiliki keunikan dan perbedaan masing-masing. Namun para ahli sepakati bahwa terhadap karakteristik khusus yang dimiliki seorang wirausaha yang membedakannya dari individu lain. Dan ada beberapa poin yang harus diperhatikan jika kita ingin menjadi wirausaha. Wirausaha yang sukses yang disebutkan ada 12 poin. Yang pertama itu ada berorientasi pada tindakan, yang kedua berorientasi pada hasil, percaya diri, antusias dan energi, mencintai hal-hal yang dilakukan, mampu menyelesaikan pekerjaan yang tuntas, optimis, terampil berkomunikasi, mampu memimpin dan menginspirasi orang lain, berani mengambil risiko, mampu mengenali dan memanfaatkan peluang, kreatif dan inovatif. Jadi jika kita ingin menjadi wirausaha sukses, kita harus memperhatikan tersebut apakah poin-poin itu ada dalam diri kita, karena kita setiap individu itu memiliki perbedaan masing-masing. Jadi jika kita ingin menjadi wirausaha, kita harus mengenal karakter tersebut. I think that's all me, and the second speakers by Mubashira, time is yours. Alright, thank you so much for the moderator. Jadi poin yang selanjutnya yaitu kemampuan mengenali peluang. Seperti yang bisa kita lihat di slide, seorang wirausaha harus memiliki kemampuan mengenali peluang dalam berbisnis. Salah satu ciri yang membedakan seorang wirausaha dengan yang bukan wirausaha adalah memiliki kemampuan untuk mengenali peluang bisnis demi pengembangan bisnis itu sendiri. Nah, jadi salah satu ciri yang membedakan seorang wirausaha dengan yang bukan wirausaha adalah memiliki kemampuan untuk mengenali peluang bisnis. Hal ini penting dalam proses wirausaha, terutama dalam pengembangan suatu bisnis. Nah, jadi Short dan kawan-kawan pada tahun 2010 mendefinisikan peluang atau opportunity sebagai an idea or dream that discovered or created by an entrepreneurial entity that is revealed through analysis over time to be potentially lucrative. Jadi dari pengertian tersebut terdapat 3 hal mendasar. Yang pertama yaitu peluang berasal dari ide atau mimpi. Kemudian yang kedua, peluang ditemukan atau diciptakan. Dan yang ketiga adalah peluang diperoleh melalui analisis dari waktu ke waktu untuk menjadi ide atau mimpi yang berpotensi menguntungkan. Nah, artinya seorang wirausaha tidak menunggu diberikan peluang, tetapi dirinya lah yang menjadi sumber peluang. Selain itu, suatu ide atau mimpi belum dapat disebut peluang, kecuali telah dianalisis dengan matang untuk menjadi potensi yang menguntungkan. Karenanya, dibutuhkan usaha terus-menerus dari seorang wirausaha untuk memikirkan ide-ide pengembangan bisnis. Suatu bisnis dapat diciptakan lagi walaupun bisnis yang sedang dijalankan telah memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Suatu peluang bisnis adalah kesempatan bagi wirausaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang belum terpuaskan. Nah, mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang adalah kegiatan yang sulit dilakukan. Peluang bisnis yang baik tidak akan muncul begitu saja, tetapi dihasilkan dari kewaspadaan seorang wirausaha terhadap berbagai kemungkinan yang ada, atau pada kasus tertentu merupakan hasil dari suatu mekanisme yang sengaja dibuat untuk mengidentifikasi peluang yang potensial. Contohnya, jika seorang wirausaha menanyakan pada kenalannya apakah dari produk yang biasa mereka gunakan masih ada yang belum sesuai dengan harapan mereka, maka wirausaha tersebut
sebenarnya sedang mencari tahu kebutuhan dan peluang untuk menciptakan suatu produk. Jadi yang mereka gunakan caranya untuk mencari tahu apa saja permainan unik baru yang bisa diproduksinya dan disukai oleh anak-anak. Kemudian berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana model proses pengenalan peluang dapat terjadi. Dalam model tersebut, pengenalan peluang biasanya dihasilkan dari pengetahuan dan pengalaman pribadi seorang wirausaha dalam menjalankan proses bisnis. Pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya merupakan hasil dari kombinasi antara pendidikan dan pengalaman yang relevan dengan bisnis yang digelutinya. Pengalaman yang relevan dapat diperoleh dari pekerjaan atau hasil dari berbagai pengalaman pribadi atau berbagai peristiwa yang dialaminya. Untuk berhasil dalam berwirausaha, seorang wirausaha harus mengenali pengetahuan dan pengalamannya, serta harus memiliki keinginan untuk memahami dan menggunakan keduanya dalam menjalankan proses bisnis. Faktor lain yang juga penting dalam proses mengenali peluang adalah kewaspadaan kewirausahaan atau entrepreneurial alertness dan jejaring kewirausahaan atau entrepreneurial networks. Terdapat efek interaksi antara kewaspadaan kewirausahaan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh wirausaha mengenai pasar dan permasalahan konsumen. Wirausaha yang memiliki kemampuan untuk mengenali peluang bisnis akan memperoleh posisi strategis untuk berhasil menyelesaikan proses perencanaan dan pengembangan dalam mendirikan perusahaan baru. Alright, I think that's all from me. I give it back to the moderator. Okay, thank you, Basfira. And the next speakers by Aminullah Ismail. Time is yours. Okay, thank you for the moderator. Jadi poin ketiga dari karakter kewirausahaan yaitu kemampuan mengambil resiko. Salah satu faktor yang menyebabkan orang takut berwirausaha adalah resiko jika bisnisnya mengalami kegagalan. Kerugian akibat bisnis yang bangkrut dapat menimbulkan efek yang menyulitkan bagi seseorang, baik dari segi materi maupun dari segi moral. Semangatnya dapat hilang, bahkan dapat menimbulkan stres bagi dirinya. Namun, suatu bisnis tidak dapat berkembang jika pemiliknya tidak berani untuk mengambil resiko. Kemampuan mengambil resiko inilah yang membedakan seorang wirausaha dari individu lainnya. Menurut Lake, tahun 2002, perilaku pengambilan risiko adalah perilaku yang mengandung potensi menimbulkan kerugian, namun juga memberikan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Ketika seseorang memutuskan untuk memulai suatu bisnis, maka keputusan tersebut sebenarnya sudah merupakan risiko. Dalam proses pengambilan bisnisnya, semakin banyak risiko yang dihadapi, langkah demi langkah adalah risiko bagi dirinya yang harus diperhitungkan sebelum mengambil suatu keputusan. Risiko berwirausaha memiliki sisi negatif dan positif. Dari sisi negatif, risiko muncul karena situasi yang dihadapi dan berbisnis tidak pasti. Berbagai kemungkinan dapat terjadi dalam situasi yang tidak dapat ditebak. Contoh, banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan akibat krisis moneter dunia yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Krisis ekonomi di Indonesia bahkan tercatat sebagai yang terparah di Asia Tenggara pada saat itu. Kondisi global yang fluktuatif merupakan faktor lingkungan yang sulit untuk dikendalikan oleh seorang wirausaha. Dari sisi positif, jika wirausaha dapat memperhitungkan risiko secara tepat, maka keuntungan bisnis justru akan diperoleh. Banyaknya risiko yang ditemui seharusnya membuat seorang wirausaha justru selalu berusaha untuk memperhitungkan strategi bisnis dengan cerdas agar dapat meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Okay, I think that's all. I return to the moderator. Okay, thank you for Amirullah. And the last speakers by Sakina Aulia. Time is yours.
Okay, thank you for the opportunity. Jadi poin terakhir di sini adalah kreativitas dan inovasi. Jadi kreativitas adalah titik awal untuk sebuah inovasi. Kreativitas diperlukan, tetapi bukan merupakan kondisi yang harus ada untuk melakukan sebuah inovasi. Dan adapun inovasi, inovasi adalah implementasi dari inspirasi kreatif. Nah, adapun di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu ada kreativitas. Kemudian yang kedua berpikir kreatif. Kemudian yang ketiga kemampuan inovasi. Keempat jenis-jenis inovasi. Yang kelima menentukan suatu inovasi baru. Dan poin yang terakhir adalah klasifikasi produk baru. Jadi poin yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide baru dengan menggabungkan, mengubah, atau memodifikasi ide yang telah ada. Kreativitas juga merupakan sikap, kemampuan untuk menerima perubahan dan pembaruan, keberanian untuk bermain dengan ide dan berbagai kemungkinan, dan fleksibilitas dalam cara pandang. Kreativitas juga adalah proses untuk meningkatkan ide dan solusi dengan membuat perubahan dan perbaikan secara bertahap terhadap karya-karya mereka. Sebuah produk disebut kreatif ketika produk itu baru atau orisinil dan tepat sesuai dengan kebutuhan konsumen dan tepat waktu. Dan kemudian poin yang kedua yaitu berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah ketika orang tersebut dapat melihat suatu masalah sebagai suatu kesempatan untuk meningkatkan dan melakukan sesuatu yang baru yang lebih baik. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi, mempercepat proses, meningkatkan kenyamanan, memperoleh keuntungan merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan perubahan dari sesuatu yang telah ada sebelumnya. Adapun poin yang ketiga yaitu kemampuan inovasi. Inovasi adalah suatu proses penambahan sesuatu yang baru terhadap produk yang telah ada sebelumnya agar menjadi lebih baik. Nah, ketika dilakukan perubahan agar produk atau prosesnya menjadi lebih baik, maka saat itu terjadi inovasi. Nah, adapun poin-poin jenis-jenis inovasi, inovasi memiliki beberapa tingkatan tergantung pada keunikan ide-ide yang dihasilkan. Distrik dan kawan-kawan 2010 mengajukan 3 tingkatan inovasi. Tingkatan yang pertama yaitu breakthrough innovation, yang kedua technological innovation, dan yang ketiga ordinary innovation. Nah, breakthrough innovation adalah biasanya digunakan sebagai bentuk awal untuk memperkuat suatu area yang sedang dikembangkan, misalnya penemuan penicillin, mesin uap, komputer, pesawat, internet, dan teknologi nano. Kemudian jenis inovasi yang kedua yaitu technological innovation berperan penting dalam pengembangan suatu produk pasar. Contoh inovasi teknologi adalah penemuan PC atau personal computer, pesan suara dan teks, kemudian pesawat jet. Dan jenis inovasi yang terakhir yaitu ordinary innovation merupakan pengembangan diri suatu pengembangan dari suatu inovasi teknologi untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang lebih baik atau yang lebih sesuai dengan selera pasar. Nah, kemudian adapun menentukan suatu inovasi baru. Seorang wirausaha tentunya harus mampu memikirkan bagaimana membuat pembaruan terhadap suatu produk ataupun mampu mengidentifikasi pembaruan dari suatu ide. Menciptakan jenis lain dari suatu produk dengan melakukan sedikit modifikasi atau perubahan meskipun bukan dengan konsep baru juga dapat disebut sebagai sesuatu yang baru. Adapun ini adalah poin yang terakhir yaitu klasifikasi produk baru. Seorang wirausaha harus jeli menganalisis ketika ingin menciptakan suatu produk, karena tujuan dan penciptaan suatu produk serta persepsi konsumen terhadap tujuan tersebut akan menentukan keberhasilan
atau kegagalannya dalam menciptakan produk baru. Kebaruan dapat dilihat dari sudut pandang konsumen, juga dapat dilihat dari sisi perusahaan. Dari sudut pandang konsumen, baru atau tidaknya suatu produk itu dapat dilakukan dengan melihat seberapa banyak terjadinya perubahan perilaku atau pembelajaran yang dibutuhkan ketika konsumen menggunakan produk baru tersebut. Kemudian dari sudut pandang perusahaan, untuk mengklasifikasi produk baru adalah dengan melihat dari sudut produk baru dan pasar baru. Produk baru dilihat dari seberapa banyak teknologi berkembang yang digunakan untuk menciptakan produk baru, sementara pasar baru atau pengembangan pasar didasarkan pada penciptaan segmentasi pasar yang baru. Okay, I think that's all. I give it back to the moderator. Jadi presentasi tadi kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama itu kita harus mengetahui karakter wirausaha, di mana itu yang terdapat pada individu atau masing-masing orang, yang di mana diri kita harus mengetahui karakter kita. Dan yang kedua yaitu ada kemampuan mengenali peluang, seperti yang dijelaskan oleh Mubashira, di mana kita harus mengenali peluang. Dan yang ketiga itu ada wirausaha yang mampu mengambil resiko. Kita sebagai wirausaha harus juga mengambil resiko. Dan yang terakhir itu ada kreativitas dan inovasi. Seperti yang dijelaskan oleh Sakina, ada beberapa poin. Dan mungkin hanya itu. No, I think that's all from Group A. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.